Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsel Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Yuk kita selamat lagi yuk. Semuanya. Keluarkan suaranya. Baik, semoga kalian doakan kalian menjadi anak yang sukses. Dan kelak nanti ketika kalian menjadi orang sukses, bunda sama ayah kalian masih hidup. Tepuk tangan buat semuanya. Duduk rapi. Kalau kalian bilang teman-teman, jawab siap. Teman-teman. Teman-teman. Kalau suaranya kadang pelan, jawabnya pelan. Teman-teman. Lebih pelan. Kalian punya cerita tentang seorang anak. Dengarkan ya. Hari itu hari Minggu, teman-teman. Ceritanya si ayam jago berkokok, mbek. Oh salah. Tadi malam si ayam jago habis makan sate kambing, jadi berubah suaranya. Sudah tua. Ayam jagonya sudah tua. Atau jangan-jangan ayam jagonya kena COVID. Matahari terbit. Rumah anak itu dekat dengan laut. Terdengar ombaknya. Si anak yang bernama Odi, usianya 8 tahun, teman-teman. Namanya siapa? Odi ya, bukan Oli ya. Odi sedang main HP nih, main game. Ayahnya sedang keluar kota kerja. Teman-teman tahu ayah kalian tuh seorang pahlawan, teman-teman. Betul kan? Betul kan? Sayang gak sama ayah? Ayah kerja, ya, terkadang jalan kaki, terkadang naik motor, bawa mobil atau naik kendaraan umum. Ketika jalan kaki, naik motor, ketika kehujanan, bajunya basah. Tapi ayah gak peduli dia. Yang penting dia bisa ke kantor kerja. Dia gak peduli dengan bajunya yang basah. Dia gunakan sampai baju itu kering. Itulah ayah kalian. Dia pahlawan, teman-teman. Ayah kalau kerja yang mencangkul di sawah, dia gak peduli dengan terik matahari. Walaupun kulitnya terbakar, dia gak peduli. Yang penting dia pulang bisa bawa uang, biar anaknya bisa sekolah. Maka kalian bilang ayah adalah pahlawan. Ayah sering dimarahin sama bosnya ketika pekerjaannya salah. Ayah sering banget lupa, teman-teman, saking capeknya. Dan ayah juga pernah berbohong sama anaknya. Ada yang nanya sama ayahnya, ayah kenapa gak ikut sarapan? Ayahnya bilang apa? Ayah sudah sarapan, nak.
kamu saja yang sarapan. Betulkah ayah? Iya. Ternyata kenapa ayah nggak sarapan? Tapi dia bilang sudah sarapan. Ternyata uangnya nggak cukup buat dirinya. Akhirnya uangnya hanya cukup buat anaknya. Itulah ayah kalian, teman-teman. Ini kadang minta sama teman-teman. Nanti kalau ayah pulang kerja, ketika dia pulang kerja naik motor, sampai di rumah dia ketuk pintu, dia berikan salam, dijawab salamnya, dibukain pintunya. Lalu kalian peluk, bilang di telinga, ayah, ayah pahlawanku, maafkan aku ya ayah, kalau aku pernah bohong sama ayah, kalau aku pernah nakal sama ayah, aku nggak mau kehilangan ayah. Aku ingin ketika aku jadi pilot, ayah masih hidup, aku bawa ayah keliling dunia. Aku pilotnya ya, itu keren. Makanya teman-teman, kalau yang sudah lama nggak peluk ayahnya, nanti peluk ayah. Ini yang kelas 5, kelas 6 mungkin sudah lupa nggak peluk ayahnya. Jangan sampai ketika ingin peluk ayah, ayah dipanggil sama Allah, dicabut nyawanya, dikasih kain kafan, baru kalian peluk. Hari itu ayah nggak bisa berbicara. Ayah kita mau dipeluknya ketika dia masih hidup, teman-teman. Tapi kalau kalian peluknya ketika dia sudah meninggal, dia nggak bisa berbicara. Senyum. Kalau temannya nangis bukan karena cengeng. Kalau temannya nangis karena dia sayang sama ayahnya, karena dia nggak mau kehilangan ayahnya, jadi teman kalian menangis. Kadang-kadang kalau ayahku pahlawan, bundaku apa? Bunda malaikat, teman-teman. Ini yang laki-laki, kalau kemarin nakal sama bundanya, nanti pulang dari sekolah cepat cari bunda, cium tangannya dan peluk, bilang di telinga, bunda maafkan aku. Aku sering marah-marah sama bunda. Aku sering teriak-teriak sama bunda. Aku nggak mau kehilangan bunda. Aku doakan semoga bunda umurnya panjang, biar bunda selalu ada bersamaku. Teman-teman, kalau teman-teman punya cita-cita jadi dokter, ketika besar jadi dokter, bunda masih ada. Ketika bunda sakit, kalian yang merawat gantian. Itu baru anak hebat. Maka bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin bundaku umurnya panjang. Teman kita banyak yang kehilangan bundanya. Teman kita banyak yang kehilangan ayahnya. Bahkan ada yang kehilangan kedua-duanya, teman-teman. Gak kebayang kalau dua-duanya meninggal, padahal dia masih SD. Siapa yang menyiapkan sarapan pagi kalau bukan bunda? Siapa yang merapikan seragam sekolah kalau bukan bunda, teman-teman? Makanya peluk bunda ketika bunda masih hidup. Bukan peluk bunda ketika bunda sakit. Bukan peluk bunda ketika bunda dipanggil sama Allah gak bisa lagi berbicara. Nanti cari bunda kalian, teman-teman. Kadang-kadang sudah merasakan gak punya bunda, gak punya ayah. Kalau kita yang orang Islam, nanti Ramadan pengen banget buka puasa bareng sama bunda sama ayah. Coba teman-teman bayangkan, bulan Ramadan, bunda bangun jam 2, jam 3 pagi, tidurnya kurang bunda kita. Dan bunda ingin anaknya itu ketika di sekolah jadi anak yang soleh, jadi anak yang patuh sama gurunya, jadi anak yang bersahabat dengan temannya. Kadang lanjut cerita si Odi. Kenapa dengan si Odi kadang-kadang? Dengerin. Lagi main HP, bundanya sakit, bilang, Odi, tolong belikan obat buat bunda. Apa kata si Odi? Bunda, aku lagi level 13 nih, tunggu ya. Aku selesaikan dulu levelnya. Teman-teman, bunda ketika melahirkan kita gak pernah bilang sebentar. Sebentar, gak pernah.
Ketika menyusui kita juga gak pernah bilang sebentar. Kalau kita langsung bangun ketika tidur, udah langsung menyusui kita. Kalau kita sakit, Bunda langsung bawa ke rumah sakit, ke dokter. Itulah Bunda. Si Odi malah bilangnya seperti itu. Sebentar Bunda, aku lagi asik ini di level 13. Sebentar ya. Bunda sakit, Mak. Odi gak peduli sama bundanya. Dia asik main HP. Akhirnya bundanya berusaha berdiri. Dan akhirnya bundanya terjatuh, teman-teman. Kaget si Odi. Dia hentikan HP-nya, permainannya. Dia lari keluar, lihat di kamar bundanya. Sebelah kamarnya, dia lihat bundanya sudah pingsan. Bingung si Odi. Dia keluar rumah, dia lari mencari pertolongan. Tadi bundanya minta tolong, dia bilang sebentar. Dia menangis, dia minta tolong. Datang mobil ambulan, ditolong sama tetangganya. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata sakitnya parah bundanya. Dan ternyata beberapa minggu kemudian tidak selamat bundanya. Penyesalannya begitu berasa. Ayo teman-teman, sayangi bunda. Belum lagi ternyata Odi di sekolah, ini tangan sangat mudah untuk usil sama temannya. Ini kaki sangat mudah untuk usil sama temannya. Jadi banyak laporan. Ternyata bundanya sakitnya juga karena mikirin si Odi. Bundanya sering diberikan informasi dari gurunya bahwa Odi sering melakukan kesalahan di sekolah. Teman-teman, ayo berubah teman-teman. Gunakan tangan ini buat hal yang baik. Gunakan kaki ini buat hal yang baik. Terbukti si Odi akhirnya bundanya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bisa lagi dipeluk bundanya teman-teman. Nggak bisa lagi dicium tangannya bundanya teman-teman. Kalau seperti itu bagaimana teman-teman? Kita hanya bisa lihat foto atau rekaman di HP ini bundaku, tapi nggak bisa lagi kita pegang tangannya, nggak bisa lagi kita peluk tubuhnya. Teman-teman sayang sama bundanya, sama seperti bunda sayang sama kita. Penyesalan itu terakhir. Ketika ayahnya pulang, ayahnya bertanya, kenapa Odi? Bingung dia ingin mengucapkan apa, karena kesalahannya yang cuek sama bundanya. Teman-teman, kurang yuk main HP-nya. Bunda tuh senang kalau ketika masuk kamar anaknya lagi baca buku. Bunda tuh senang ketika masuk kamar anaknya lagi belajar. Itu Bunda bahagia sekali teman-teman. Kalau kita balas jasa Bunda bisa. Bunda itu ibarat matahari. Cahayanya sangat besar, sangat terang. Baju mana Bunda? Bajuku di kamar nak, di lemari. Sudah rapi baju kita. Pulang sekolah kamar kita sudah rapi. Makan siang sudah disiapin. Itulah Bunda. Coba kalau nggak punya Bunda, pagi hari ayah sudah kerja, siapa yang mau nyiapkan sarapan pagi kita teman-teman? Siapa kalau nggak ada Bunda? Bunda teman-teman yang menyiapkan itu semua. Belum lagi doa Bunda buat kita. Yuk, sayangi Bunda kalian dengan sikap kita yang baik. Kadang-kadang aku juga punya guru. Iya, guru kalian juga Bunda dan ayah di sekolah ini. Yang kemarin tidak hormat, tidak patuh sama bapak ibu guru, kadang minta nanti kalian peluk, minta maaf. Yang putri peluk bu guru, minta maaf. Yang putra peluk pak guru, minta maaf. Apalagi yang kelas 6 sebentar lagi lulus teman-teman. Kelas 6 sebentar lagi lulus. 6 tahun di sekolah ini. Ketika SMP belum tentu kalian bisa bertemu dengan bapak ibu guru kalian yang mengajar kalian, yang bikin kalian jadi cerdas, yang bikin kalian bisa baca, bisa berhitung, bisa berbahasa Inggris. Bu guru dan pak guru teman-teman. Di hari-hari, di tahun-tahun terakhir teman-teman di sekolah ini yang kelas 6, ayo berubah.
Hormati Bapak Ibu guru kalian. B.J. Habibie bisa bikin pesawat terbang teman-teman karena dia sayang sama Bapak Ibu gurunya. Akhirnya dia bisa bikin pesawat terbang, dia bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Itu B.J. Habibie. Air mata kalian bukti bahwa kalian sayang sama orang tua kalian. Air mata kalian yang menetes hari ini bukti kalian hormat sama Bapak Ibu guru kalian. Dan air mata kalian yang menetes pada hari ini teman-teman, itu bukti bahwa kalian bersahabat dengan teman kalian. Sama yang kelas 6 ketika nanti kalian SMP, SMA, kuliah, belum tentu kalian bisa bertemu lagi dengan sahabat kalian di sekolah ini. Karena minta nanti walaupun kalian menjadi menteri, carilah sahabat kecil kalian. Dialah teman-teman SD kalian. Makanya tangan ini teman-teman dijaga, kaki ini dijaga, mulut ini dijaga. Hari itu Odi selalu mengingat kesalahannya dan dia menyesal minta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, yuk sebelum terjadi yang tidak baik pada diri kita dan Bapak Ibu kita dan kepada guru dan sahabat kita, yuk berubah jadi anak yang lebih baik. Cukup cerita si Odi, karena kelalaiannya, karena kecuekannya, karena menyepelekan hal yang sangat kecil, akhirnya dia nggak punya bunda untuk selamanya. Padahal usianya baru 8 tahun, masih butuh kasih sayang dari bundanya, masih butuh perhatian dari bundanya, masih butuh bundanya menjaga dirinya. Tapi hari itu bundanya sudah tidak bisa lagi menjaga, mendidik, merawat, menolongnya ketika dia sakit. Nggak bisa lagi teman-teman, karena bundanya sudah dikubur dalam tanah. Cerita Kak Danang agar teman-teman bisa berubah hari ini. Cerita Kak Danang agar teman-teman bisa lebih baik kepada temannya, kepada gurunya, kepada kedua orang tuanya. Yuk berubah. Teman-teman bukan sebuah boneka. Teman-teman manusia yang punya akal dan punya hati. Kalau boneka teman-teman, kalian punya boneka nanti kalian keluarkan. Kalau boneka dia nggak punya akal, dia nggak punya hati. Tapi teman-teman punya hati, tahu bagaimana bunda sayang sama kita, bagaimana ayah sayang sama kita. Teman-teman tahu karena punya hati. Karena punya hati teman-teman tahu bu guru dan pak guru sayang sama kita. Teman-teman punya hati, teman-teman tahu sahabatnya sayang sama kita. Tambah lagi akal, tahu mana yang salah, tahu mana yang buruk. Baik, yuk berubah. Semoga kalian menjadi generasi terbaik buat negeri Indonesia. Tepuk tangan dong buat teman-teman saya. Semoga di sini nanti ada yang jadi pilot, ada yang jadi pemain bola, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter. Kan enak ketika kalian jadi pemain bola dapat piala dunia, bunda sama ayah di belakang masih hidup, masih ada, dipanggil bunda, angkat piala itu, kan seneng teman-teman. Bundanya naik podium, ayahnya naik podium, ikut ngangkat piala itu, kan seneng kita. Ketika kalian menjadi arsitek, bunda ayahku buatkan rumah yang indah. Ketika kalian jadi koki, bunda aku masakan masakan yang paling enak. Begitu teman-teman. Ini kadang-kadang menangis karena kadang sudah gak punya ayah bunda, rindu teman-teman. Rindu, pengen ketemu gak bisa lagi. Pengen peluk gak bisa lagi teman-teman. Teman-teman masih bisa peluk mereka berdua. Lap air matanya. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya.